Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo Sobat Asbaja Muda, perkenalkan saya Rodatul Khairiyah dari Pegiat Asbaja Muda Universitas Wahid Hasim Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang sebaik-baik manusia menurut Rasulullah SAW. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia maka harus memperlihatkan beberapa hadisnya. Yang pertama ada, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad memberikan standar bahwa sebaik-baik manusia adalah siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Yang kedua ada, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. In khiyarukum ahasinukum akhlaqan, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan tergantung akhlaknya terhadap orang lain. Akhlak yang baik akan menjadi pengukur untuk menjadi sebaik-baik manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga ada, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya terhadap orang lain dan orang lain akan lebih nyaman dari kejelekannya. Khairukum may yurajja khairuhu wa yuma syarruhu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya terhadap orang lain dan orang lain akan merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan tentang ketika ada orang yang mendengar nama seseorang disebut, orang itu sudah lebih cenderung ingin segera menjauh darinya karena orang tersebut dikenal kejelekannya. Namun sebaliknya, jika ada orang yang kedatangannya diharapkan banyak orang karena orang tersebut dikenal dari kebaikannya dan orang lain akan merasa aman dan nyaman, maka tipe yang terakhir ini adalah yang disebut Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia. Yang keempat ada, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Seperti hadis di bawah ini, khairukum khairukum li ahli, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis di atas, Nabi mengatakan bahwa menjadi sebaik-baik manusia seorang muslim bisa melakukannya kebaikannya terhadap keluarganya. Berbuat baik terhadap keluarga menjadi indikator untuk menjadi sebaik-baik manusia. Yang kelima adalah, sebaik-baik manusia adalah orang yang faqih atau paham terhadap ajaran Islam. Seperti hadis di bawah ini, fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang yang paling dalam Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. Hadis riwayat Bukhari. Wajar jika Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang lebih faqih terhadap urusan Islam. Secara logika, orang yang faqih terhadap hukum-hukum Islam maka tutur kata dan sikapnya akan menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Yang keenam ada, sebaik-baik manusia adalah orang yang gemar memberikan makan dan menjawab salam. Seperti hadis di bawah ini, khiyarukum man at'ama ta'am wa radus salam, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makan dan menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad. Ada dua amal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim jika ingin mendapatkan label sebaik-baik manusia. Yang pertama, orang yang memberikan makan terhadap orang lain, dan yang kedua, orang yang menjawab salam. Hadis di atas, Nabi memberikan peluang terhadap kita untuk bisa menjadi lebih baik. Bisa dikatakan menjadi sebaik-baik manusia bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata para
di mata Allah dan para nabinya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.